ini harus dijawab isu miring. Padahal kami tidak pernah menyebarkan isu miring. Justru yang kami sampaikan menjaga supaya tetaplah Denny Sumargo bisa berkarir. Tidaklah perlu kita buka aib. Jadi kalau disampaikan bahwa kamilah yang menyebarkan isu miring, itu kurang tepat. Itu ya. Jadi terkait dengan Bella juga ada hubungannya dengan Gary. Gary juga adalah salah satu talent yang dimanajeri oleh Ditya sebelumnya. Bahwa sama, Gary juga belum menyelesaikan pembayarannya kepada klien kami. Jadi kita harus fair. Bella adalah pacar atau teman dekat, bahkan dekat sekali dengan Gary. Mereka selalu berkomunikasi. Hari ini Bella cerita ada kewajiban Ditya sebesar 100 sekian juta. Padahal setelah kami hitung tidak seperti itu. Tetapi di lain sisi ada juga kewajibannya Gary yang belum selesai. Jadi tolonglah, kalau kita mau adil, adillah. Jangan hanya menuntut hak, tapi kewajiban teman-teman talent juga harus terselesaikan. Jadi nggak fair kalau pemberitaannya cuma sekedar, oh iya Ditya sudah hilangin uang. Tidak. Ditya hilang, lenyap di telan bumi. Tidak juga. Bahwa kuasa hukumnya muncul. Setiap kali mereka melakukan somasi itu hanya memberikan waktu 3 hari. Bayangkan, kami harus diskusi dulu. Kami menjawab dan kami berkirim surat. Itu minimal dibutuhkan waktu sekitar 5-7 hari. Tetapi mereka kasih waktu 3 hari. Tapi oke, kami tetap memiliki niat baik. Bukan berarti kami merasa bahwa kami yang salah. Bahwa ingat, yang saya sudah sampaikan saya bisa bertanggung jawabkan. Ya, gitu ya. Cukup ya. Mbak Ditya. Ya. Ya, saya tambahin lagi. Bahwa selama Denny Sumargo dimanajeri oleh saudara Ditya klien saya, itu dia bayar cuman dari 2018 ya sampai 2021 419 juta. Itu pun polanya dicicil dari 1,7. Ya kita tinggal berhitung aja pakai kalkulator ya. Kalau dia merasa mungkin kerugian dia itu 700 juta, 800 juta, itu masih ada gitu loh. Jadi kalau 372 itu harus ada kerugian. Tapi it's okay. Kepolisian wajib menerima setiap aduan dan laporan. Tinggal nanti kita buktikan. Iya. Mbak Ditya, sedikit dong. Mas Denny kemarin sempat bilang bahwa Mbak Ditya juga sudah mengembalikan uang sebesar sekitar 500 jutaan. Mungkin bisa dijelaskan perihal itu. Mbak Ditya, lawyerku aja. Terkait dengan 500 juta itu pembayaran yang sudah selesai dari klien. Dan itu selesai. Perkara itu dibayar di Bandung, di Amerika Serikat bila perlu. Toh itu kewajiban yang harus diselesaikan. Dan sudah diselesaikan. Jadi tidak mesti harus kita tanya, memang Bandung itu kenapa memang? Ada apa dengan Bandung? Walaupun misalnya pekerjaannya ada di Jakarta. Jadi dia sudah mengenal Ditya selama 10 tahun. Menurut penuturannya bahwa perjanjiannya adalah dari sang perusahaan yang harus mentransfer langsung ke Mas Denny, bukan dari Ditya. Dari perusahaan itu transfer ke manajer. Oh, di dalam, boleh saya jawab? Di dalam perjanjian masih sampaikan bahwa apapun yang sudah disepakati dengan Denny semuanya lisan. Ya, jadi bukan hal yang baru. Kalau misalnya disebutkan angka, kalau dia tidak puas, dia boleh menolak. Misalnya, saya adalah seorang artis, diberikan pekerjaan 500 juta, tapi ditawari ke saya misalnya 450 juta. Kalau saya tidak terima, saya boleh nolak. Dan setiap pekerjaan itu pasti disampaikan oleh Ditya, ditawari secara lisan. Artinya dia sudah tahu price. Ya, jadi kalau dibilang
terkait dengan mengapa ditandatangan. Dan itu hal yang bukan saya sampaikan bahwa itu hal yang baku, tetapi itu bukan hal yang menjadi hambatan dalam bisnis manajemen artis. Kadang-kala dia ditandatangani, dan itu sudah biasa. Dan saya sampaikan, apabila disampaikan kalau Dentsu manajemen dirugikan nama baiknya, nama baik yang mana? Karena setiap talent tidak mengatasnamakan Dentsu manajemen, tetapi mengatasnamakan talentnya itu sendiri. Jadi pada saat mereka mengikatkan kontrak, itu langsung nama mereka, bukan Dentsu manajemen. Jadi kalaupun memang kebetulan Ditya adalah manajer dari Dentsu manajemen, Denny Sumargo, bukan berarti Dentsu manajemen juga ikut jelek seperti yang disampaikan. Bahwa faktanya Bella menuntut kami, bukan menuntut Denny. Jadi yang mana yang dianggap jelek atau merusak nama baik? Jadi kemana lah, kita harus fair, harus adil. Bahwa ada hal-hal yang memang mereka belum selesaikan, jangan membuat hal seperti ini supaya menghilangkan kewajibannya. Ingat ya, bahwa ada kewajiban Dentsu kepada Ditya. Jangan bikin seperti ini supaya seolah-olah dia tidak punya kewajiban lagi. Kami akan tagih itu. Memang udah gak sehat. Nah, mungkin teman-teman media yang udah bertahun-tahun juga udah hafal kali sama saya, kan kita ketemu juga sering ya, dari mulai kasus yang mana, nah itu sudah saya megangnya gitu. Makanya saya bilang, kenapa saya nggak mau press conference, kenapa saya tidak mau berbicara sampai sejauh ini kalau udah dipancing, udah dibuat, karena ya tadi 10 tahun itu bukan hal yang mudah bagi saya dan Denny Sumargo sampai karir di titik sekarang ini dia lagi bagus, dia lagi naik. Ya kenapa? Harus melakukan ini tuh kenapa? Ya saya kalau flashback kita berdua bareng-bareng gitu, dari mulai kasus jualan sampai laku, sampai bagus lagi, sampai sekarang naik lagi gitu. Kenapa? Lo tuh kenapa? Kan udah aja ini itu lagi bagus, gue juga nggak pernah nangkepin bisnisnya, gue juga nggak pernah jelekin dia di sosmed, tidak pernah gitu. Kenapa dilakukan kepada saya itu kenapa? Karena kalau masalah itu sudah selesai, yang ada dia minus ke saya, dan itu sudah diakui. Saya sampai bilang, maksudnya yang penting kita lepas untuk masalah uang itu sudah selesai. Dia juga mempraktekkan kok. Oke? Terima kasih. Ya, langkah ke depannya kita akan hadapi apa yang tadi disampaikan laporan ke Polda Metro Jaya. Kita akan upaya membalikan bahwa apa yang disebutkan dengan kerugian tadi tidak pernah ada. Pengakuan itu juga sudah disampaikan oleh istrinya Denny Sumargo melalui pesan WhatsApp bahwa memang diakui ada kewajiban yang harus diselesaikan nantinya kepada kita. Jadi kita akan lakukan itu. Pada intinya begini, sebenarnya klien saya itu tidak mau menyerah. Makanya Anda bisa perhatikan, seharusnya kalau dia press conference itu sekitar tanggal 29 September, itu minimal 3 hari itu kami sudah menggelar. Tapi pergumulan itu luar biasa. Dan saya harus sampaikan bahwa itu sudah selesai. Dan dia juga tidak pernah dendam dengan orang. Dia tidak pernah mau membalikkan perbuatan yang sudah dilakukan orang kepada dia. Tetapi dengan hari ini ada saudaranya dari Bandung, keluarga mereka datang dari Bandung untuk mendukung. Ya lu harus berani. Ada saudara kandungnya datang dari Bandung khusus untuk hari ini, karena lu harus membela diri. Yang disampaikan oleh saudara kandungnya, emasnya sama mbaknya Ditya. Dan dia ini anak ketiga. Karena yang sudah diganggu itu nama baik papa. Itu loh. Maka itu yang tadinya menjadi trigger Mbak Ditya untuk memberanikan diri bikin gini-ginian. Nah, jadi ya sudahlah, terkait dengan nanti bagaimana ke depan. Yang jelas kita akan bela secara hukum terkait dengan dalil-dalil unsur-unsur, apakah apa yang dilaporkan itu masuk unsurnya atau tidak masuk. Kami yakin bahwa kami bisa
melakukan upaya-upaya terkait dengan pembelaan klien kami. Oke bang, thank you bang. Oh, satu lagi boleh ya? Boleh. Saya cuma mau ngomong aja Bentar, Mbak. kalau mereka nonton ini ya kan, ya kalian bolehlah penjarakan saya sesuka kalian. Katanya. Tidak perlu, tapi tidak perlulah untuk berbicara dan menimbulkan maksudnya speak di sosial media, bilang saya playing victim dan lain-lain. Tidak perlu. Kalau emang lo bener, ya lo. Kalau emang apa yang saya omongin hari ini itu salah, ya as a man, gentle. Apa yang akuin aja lah gitu. Apa yang sudah lo berbuat juga gua 10 tahun ini. Dan kewajiban mereka pada Harus kita. dibayarkan kepada saya juga. Dan untuk Bella, mungkin tidak perlu berbicara kasar di sosial media, karena kalau Anda ngomong saya tidak ada etikat baik, Anda pun sama kok. Gitu. Tidak ada etikat baik juga, tidak menghubungi saya, datang bergerombol 12 orang ke rumah saya, itu bukan. Kalau kamu mau punya etikat baik, saya 2 tahun pegang kamu, harusnya kamu telepon saya. Bener nggak? Kamu samperin saya, bukan datang bergerombol, percaya omongan orang. Dan untuk Densu manajemen itu, setiap talent saat itu saya tanya, mau nggak under Densu? Mereka bilang nggak mau. Gary, Bella, Baby, Sisi, semua yang nggak mau. Gitu. Saya sudah report sama Densu. Kenapa itu tidak terjadi? Densu manajemen itu, saya tidak sevisi misi, dan saya tidak diteruskan, dan tidak ada talent yang mau gitu untuk masuk Densu manajemen. Kalau dia mengizinkan meng-hire talent-talent lain atas nama Densu manajemen, itu tidak. Saya awal pegang Densu, setahun berjalan, saya bilang saya mau coba pegang talent lain. Dia bilang oke, nggak apa-apa, yang penting tetap saya prioritas. Oke, Gary masuk, ini masuk, Baby masuk, semua masuk. Lama-lama dia bilang Densu manajemen. Oh ya boleh, gimana dealing kita? Dealing dia sama dealing yang saya mau itu tidak ketemu selama 2 tahun berturut-turut. Makanya akhirnya 2019 akhir itu saya bilang nggak bisa Den, ternyata kita partneran, atau lo as a boss, gue as a karyawan, gue ternyata nggak bisa, lo mau jalan sendiri. That's why 2020 awal saya sudah mulai, 2019 akhir saya sudah mulai mengerjakan sendiri. Jadi saya menjual semua talent, tidak pernah memakai nama Densu manajemen atau nama Densu Margo. Saya tidak pernah ke klien, lo mau nggak Baby Jovanka? Gue manajer Densu Margo loh, ini Densu manajemen lo mau nggak? Tidak. Klien langsung directly ke nomor saya, langsung menanyakan talent ini berapa rate-nya. Dan perlu diketahui juga, semua talent yang saya pegang, saya tidak pernah memakai rate mereka. Saya selalu menggunakan rate saya sendiri. Jadi bersitulah mereka dari yang bukan, ya lebih mahal of course, karena potongan yang saya mau juga 5% kan. Nah kalau misalnya itu dia bilang kemahalan, terus selama 2 tahun achievement saya bermiliar-miliar, ratusan juta, yang kalian itu bukan siapa-siapa gitu kasarnya, kok nggak bersyukur juga gitu. Sama-sama lah, manajer sama talent itu pasti kan saling, gak harus kayak nikah aja, chemistry-nya harus dapat gitu. Ya sama-sama, jadi nggak usah saling menjatuhkan gitu. Kalau ada kerugian ya tinggal ngomong, kan tinggal tanggung jawab gitu aja. Gak usah hiperbola bener tadi, dan nggak usah membentuk opini masyarakat yang saya dibilang playing victim dan lain-lain. Saya berkata kenapa saya bisa sepede ini, karena walaupun saya melakukan kesalahan, saya pastikan saya